Paulus berkata, "Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya." Saudaraku, Tuhan membuat analogi atau sebuah bentuk paralel antara ketidaksetiaan kepada Kristus itu dengan ketidaksetiaan Adam Hawa kepada Allah dengan makan buah. Dari ayat ini kita menangkap satu hal, bahwa kita tidak boleh memetik sesuatu apapun yang kita merasa nikmat. Banyak hal yang bisa kita petik yang darinya kita merasa nikmat. Karena seharusnya yang kita nikmati hanya satu, kehadiran Tuhan. Di luar itu tidak ada, saudaraku. Tetapi kita masih bisa menikmati apapun dalam arti begini, tidak boleh terikat. Coba kita gumulkan ini terus, saudaraku, sehingga kita bisa tidur nyenyak di spring bed termahal, di papan kertas, atau di dalam dipan triplek atau apapun. Kita bisa. Kita mau makan apapun juga enak. Tetapi kalau sampai terikat di hati, tidak boleh selain Tuhan dan kehadiran Tuhan saja. Tuhan kita menghendaki ada seseorang atau sesuatu yang kita nikmati, yang mengganggu keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Jadi kita mengerti kalau Tuhan berkata, "Kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, kamu tidak layak bagiku." Kelihatannya ini berlebihan, saudaraku. Tetapi kalau kita masuk di dalam pergumulan, pertumbuhan iman, pertumbuhan mengenal kebenaran, pertumbuhan perubahan kodrat, kita tidak menganggap ini berlebihan. Kalau kita masih terikat dengan kesenangan-kesenangan kita sendiri, maka kita belum mengenakan gairah Yesus. Kita harus berjuang terus supaya kita bisa melakukan gairah Yesus. Sehingga kita bisa berkata, "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Sampai tingkat ini, saudaraku, kita baru bisa memahami yang Paulus katakan bahwa aku sudah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Allah di dalam Kristus. Orang-orang semacam ini sudah tidak mengingini sesuatu, saudaraku. Kita harus mulai berkata kepada diri kita, "Tuhan, tolong aku sampai di titik ini. Aku mau berjuang sampai di titik ini. Belas kasihani aku, Tuhan." Kalau demikian, saudaraku, baru kita bisa merasakan kerinduan kita bertemu Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan berani untuk bertemu Tuhan. Kalau hidup kita masih tidak bersih, kita tidak mungkin bisa berada di surga. Kita tidak mungkin bisa merindukan Tuhan, sementara keakuan diri kita belum dimatikan. Jika belum mengenakan gairah Yesus, tidak mungkin bisa, saudaraku. Alkitab berkata laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Kalau kita harus meninggalkan dunia, supaya seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 6:17, kita menjadi satu roh dengan Allah. Selama kita tidak meninggalkan dunia, kita tidak bisa satu roh bersama dengan Allah. Betul gak, saudaraku? Percintaan dunia ini yang harus kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan percintaan dunia, kita gak akan miskin juga kok, saudaraku. Kenapa? Masa Tuhan meninggalkan pribadi yang begitu memperkarakan perasaannya? Dia pasti memelihara kita, saudaraku. Karena Tuhan empunya langit dan bumi. Dia yang punya segalanya, saudaraku, di jagat raya ini. Dia berkata, "Jangan mengabdi kepada dua tuan, karena yang satu kau akan mengasihi, yang satu akan membencinya kau." Artinya begini, kasih aku saja. Kasih dia saja. Jangan memperalat Tuhan. Jujur di dalam benak hati kita, aku hanya mau menyenangkan Tuhan saja. Dan ini tidak bisa dibangun dalam satu hari.
Maka kita harus betul-betul serius mendesain waktu, membuat jadwal untuk kita punya waktu bertemu Tuhan. Dengan sengaja, dengan sadar, buatlah waktu itu, saudaraku. Jadi jangan manjakan hal-hal yang tidak perlu. Betul, saudaraku, kita harus benar-benar berjuang. Oh, apa yang harus kulakukan untuk aku semakin bisa menikmati Tuhan saja? Ke gereja, hari Minggu ke gereja. Langkahkan kakimu ke gereja lokalmu. Jangan jadi jemaat online, saudaraku. Harus jadi jemaat onsite. Kau harus bertemu manusia, menajamkan manusia. Kau harus bertemu dengan gembalamu, dengan orang-orang mentor-mentormu, dengan jemaat yang lain. Di situ diproses, saudaraku. Dengarkan khotbah-khotbah yang membangun. Miliki waktu intim bersama dengan Tuhan. Jangan buang waktu dengan hal yang tidak perlu, yang mengakibatkan kau tidak rohani, saudaraku. Ya, maka tidak boleh ada sesuatu atau seseorang yang menggantikan tempat Tuhan di dalam diri kita. Karena memang hanya Tuhan saja di dalam diri kita. Mudah melakukannya saat merasa hidup kita, serasa hidup kita menderita, sehingga kita hanya melihat kepada Tuhan saja. Tetapi ketika kita berada di dalam keadaan senang, tidak berkekurangan, mau berbuat apa saja bisa. Ini jadi suatu tantangan yang sulit dan berat loh, saudaraku. Kalau kita masih menderita, itu mudah merindukan untuk pulang ke surga. Karena kita sudah suntuk dan kita ingin terlepas dari keadaan yang menyesakkan itu. Tetapi ketika kita nyaman di dunia ini, kita lupa akan kerinduan untuk pulang tersebut. Bahkan kita lupa bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Sehingga kita tidak ingin pulang akhirnya. Maka Tuhan mendatangkan banyak kejadian dalam hidup kita yang membuat kita tidak merasa nyaman. Sehingga kita tetap berkerinduan untuk pulang ke surga. Pulang ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Hiduplah benar ya mulai hari ini. Jangan lupa hari ini ke gereja. Ya, langkahkan kakimu ke gereja. Temukan apa pesan Tuhan dalam hidupmu. Selamat pagi. Tuhan memberkati. God bless you.